Biar lu pinter, kalau lu gak bikin apa-apa dengan hidup lu gak akan kaya. Gak akan nuai apa-apa. Kuliah sampai S2, pengetahuan tinggi, tapi gak mau kerja. Buat apa? Zaman sekarang, kita cari orang kerja. Gak terpesona sama SS-nya. S1, S2, S-teler, S-parut. Enggak. Ada yang ngirim kerjaan ke kita, 2 lembar ijazahnya. Saya sampai, wih orang pinter nih, overqualified. Tapi kalau ditanya, punya pengalaman kerja? Enggak. Kenapa? Kenapa orang pinter kok gak punya pengalaman kerja? Karena masa terlalu hebat. Gak layak kerja-kerja yang biasa. Orang hebat kayak saya gitu kan, harus kerja yang benar, yang gajinya gede. Tapi di mana-mana saya kasih tahu, kecerdasan harus seimbang dengan kerajinan. Ini anak muda denger baik, gak peduli lu sepinter apa, tapi kalau lu gak pernah kerja, orang anggap lu gak bisa kerja. Orang tuh kalau rajin, kerja apa aja pasti mau. Kebanyakan orang waktu di interview ditanya, expect gaji berapa mas? Kita boleh nyebut angka, tapi at the end of the day, kalau kualitas kerjaanmu gak seperti nilaimu, kamu malu-maluin diri sendiri. Saya kasih tahu, orang yang berkualitas gak akan dibayar murah. Biarlah Tuhan yang selalu ditinggikan dalam hidup kami. Biarlah namamu yang termasyur dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa agar setiap menit-menit ke depan Roh Kudus boleh memimpin kami, memberi kami hikmat dan wahyu. Supaya kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Supaya kami bisa menghidupnya dalam hidup kami. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Menyerahkan setiap menit ke depan Tuhan. Biar Engkau menolong kami, mengajar kami. Di dalam nama Yesus. Yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Thank you Ruth. Thank you Ichi Worship. Tahukah Anda bahwa tidak semua kerajinan itu baik? Kok diem? Tidak semua kerajinan itu baik loh. Contohnya, rajin nyolong, rajin selingkuh, rajin ngomongin orang, rajin nonton pornografi, rajin ngobat, itu gak bagus. Rajin dugem, itu gak bagus. Rajin ngerokok, gak bagus. Amin? Kok dikit yang amin? Gak semua kerajinan tuh bagus. Tapi ternyata orang malas pun rajinnya beda. Mau tahu rajinnya apa? Kita lihat firman Tuhan. 1 Timotius 5 ayat 13. Orang malas tuh rajin. Rajinnya beda. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Orang kalau males rajinnya beda. Rajinnya komentarin hidup orang. Rajinnya ngurusin orang. Jadi jemaat Ici, jangan ada yang nganggur. Jangan ada yang malas. Coba katakan kanan kiri, jangan malas kamu. Haleluya. Amsal 24. Kita lihat firman Tuhan sama-sama. Amsal 24 sama-sama ayat 30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Ayat 33, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Khotbah hari ini judulnya keras. Sudah malas, bodoh lagi. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Ini gak ada yang lebih parah daripada orang yang udah malas bodoh lagi. Saya berdoa Anda gak jadi pemalas dan tidak jadi orang bodoh. Yang mau katakan amin. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, kecerdasan harus seimbang dengan kerajinan. Orang kalau pinter tapi malas, gak mau kerja keras, omong kosong. Entah kenapa dalam hidup saya ketemu dengan ada satu tipe, ini laki-laki ya, yang sama. Udah 3 orang saya ketemu nih di hidup saya. Rata-rata ciri-cirinya sama.
ngomongnya gede, karyanya kosong. Kalau kita ketemu orang, suami istri gitu, perlente banget, keren. Kayak Pak Rizal sama Bulani, coba berdiri dulu. Pasangan paling keren seici. Marah dia, jangan Bu Eni. Kita ketemu pasangan yang keren, perlente gitu ya. Istrinya keren, suaminya keren. Kita pikir yang kaya suaminya, bener gak? Karena di mana-mana kan gitu kan. Istri itu adalah display kesuksesan suami. Ada amin? Kok Jojo gak amin? Nah, kita tuh selalu berpikir, pasti nih orang kaya kalau lihat mereka perlente. Tapi 3 kali saya ketemu orang yang berbeda. Yang kaya istrinya. Yang gede ngomong suaminya. Beneran. Jadi kalau kita dengerin nih dari mulut suaminya, kesannya tuh apa tuh enggak? Winter. Pintar, ngomong doang. Pintar, pengetahuannya banyak. Wah kalau ngomong cascistus cestos. Hebat, fasih lidah. Bu Eni, denger nih ya. Manusia itu bisa begini dan begitu karena begini dan begitu. Oh ya? Wow, hebat sekali pemikiran Bapak. Wow gitu kan. Tapi ternyata omdo, ngomong doang. Kecerdasan harus seimbang dengan kerajinan. Lu pintar kalau lu malas gak ada gunanya. Amsal 20 ayat 4 bilang gini. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Biar lu pintar, kalau lu gak bikin apa-apa dengan hidup lu gak akan kaya. Gak akan nuai apa-apa. Kuliah sampai S2, pengetahuan tinggi, tapi gak mau kerja. Buat apa? Zaman sekarang, kita cari orang kerja. Gak terpesona sama SS-nya. S1, S2, S teler, S parut, S campur avocado. Enggak, saya mah gak terpesona sama titel orang. Ada yang ngirim kerjaan ke kita, 2 lembar ijazahnya. Saya sampai, wih orang pinter nih, overqualified. Tapi kalau ditanya, punya pengalaman kerja? Enggak. Kenapa? Kenapa orang pintar kok gak punya pengalaman kerja? Karena masa terlalu hebat. Gak layak kerja-kerja yang biasa. Orang hebat kayak saya gitu kan, harus kerja yang benar. Yang gajinya gede. Tapi di mana-mana saya kasih tahu. Nih anak muda denger baik. Gak peduli lu sepinter apa, tapi kalau lu gak pernah kerja, orang anggap lu gak bisa kerja. Orang tuh kalau rajin, kerja apa aja pasti mau. Kebanyakan orang waktu di interview ditanya, expect gaji berapa mas? Kita boleh nyebut angka, tapi at the end of the day, kalau kualitas kerjaanmu nggak seperti nilaimu, kamu malu-maluin diri sendiri. Mendingan, saya senang tuh yang jawabnya gini. Tergantung offernya berapa bu. Nanti saya buktikan diri saya aja. Sekiranya dinilai, saya berkualitas, boleh gak dinaikin? Wah gue senang nih yang kayak gini. Challenge dia. Saya kasih tahu, orang yang berkualitas gak akan dibayar murah. Katakan amin. Orang mengenali gak kualitas kita? Mengenalinya dari mana? Omongan kita? Orang akan lihat kualitas kita dari kerja keras kita. Kebanyakan nih, saya ketemu orang-orang pintar, posisinya tinggi. Tapi cuma rajin merintah orang. Ya kamu kerjain ini ya, kamu kerjain ini, kamu kerjain. Dianya sendiri gak mau kerja. Males. Aduh, paling keki punya staf males. Amin. Udah bangun siang, terlambat terus ke kantor. Ini gak lagi ngomelin staf ya. Karena suka ada yang sensi gitu loh. Bu Heni kalau curhatin staf jangan dikotbah dong gitu. Enggak, dia lagi ngajar. Saya ketemu anak muda, lulusan Amerika, pulang ke Indonesia. Orang tua udah investasi, sekolah di Amerika mahal nggak? Pulang, suruh bantuin papanya kerja. Kerjaannya apa? Main game. Bangun siang, pulang pagi. Pinter ya. Alasannya apa? Di Amerika udah biasa kita hidup begini. Anda boleh pintar, tapi kalau Anda malas, hidup Anda sia-sia.
dalam bekerja, cerdas aja nggak cukup. Kita mesti belajar punya karakter. Kita mesti punya inisiatif belajar memimpin diri sendiri. Mari belajar dari semut, Amsal 6. Ayat ke-6. Amsal 6 ayat ke-6. Baca sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sekali lagi diulang ayat yang sama. Kita harus belajar dari semut. Semut tuh makhluk yang lemah. Tapi dia bijak. Biarpun gak ada pemimpin, gak ada yang ngatur, gak ada bosnya. Dia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Bicara soal apa? Cerdas aja gak cukup. Kita harus rajin, punya inisiatif, punya kinerja kerja yang baik, kreatif, bertanggung jawab, excellent, jujur, berintegritas. Gak ada penguasa, gak ada yang ngawasin. Tapi kita berintegritas. Banyak kali anak Tuhan pengen diberkati. Doa minta Tuhan berkati saya. Tuhan promosi saya. Tapi saya kasih tahu, doa, iman tanpa perbuatan sia-sia. Karakter menjadi bagian yang sangat penting dalam keberhasilan seseorang. Nah sebaliknya, firman Tuhan mengajarkan gini. Kerajinan harus diimbangi dengan pengetahuan. Tadi pintar aja gak cukup, harus rajin. Nah ini rajin aja gak cukup. Harus punya pengetahuan. Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Kenapa? Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya suka firman Tuhan tuh kayak ngajarin kita dari dua sisi gitu. Yang satu sisi, Anda rajin bagus, tapi kalau Anda gak pinter sia-sia. Yang ini ngajarin kita, Anda rajin bagus, tapi Anda juga harus pinter. Zaman sekarang, orang udah gak work hard, orang work smart. Kalau dulu kita harus work hard. Sekarang, teknologi udah canggih. Di zaman sosial media, semua serba online. Orang-orang yang cuma modal rajin, buka toko rajin, bangun pagi-pagi rajin. Tapi kalau gak mau belajar, gak mau mengembangkan diri untuk ngerti tentang perkembangan zaman, bahwa penting punya TikTok, penting punya sosial media, punya toko online, Anda akan stagnan. Banyak bisnis yang sedang tutup. Saya sedih sekali ketika dengar begitu banyak usaha-usaha yang sepi hari-hari ini. Nah saya mau bilang gini, berdoa aja gak cukup. Anda rajin, tapi Anda harus mengembangkan diri. Belajar lagi. Masalahnya, orang-orang yang udah terbiasa kerja dengan pattern yang lama, dengan idealisme yang kuno, gak mau belajar. Gak usah lah Bu, online kita bisa. Saya kasih tahu, anak Tuhan gak akan bisa bersaing sama orang luar kalau kita gak mau belajar. Kita harus berkembang, katakan saya harus berkembang. Firman Tuhan simply ngajarin kita gini, kerja tuh jangan cuma pakai otot, tapi pakai otak. Work smart. Amsal 16 ayat 22 bilang gini, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Work smart. Pikirin, jangan cuma ngandelin uang. Kita tuh buka usaha gak bisa sembarangan. Mentang-mentang punya modal, kita buka usaha. Ya rugi gak apa-apa, rugi tuh sakit. Kita harus belajar dari orang lain yang ngerti market dan expert. Kita kalau buka usaha sembarangan tanpa punya pengetahuan bukannya untung malah buntung. Saya lihat anak-anak muda yang orang tuanya punya uang. Mereka ngandalin gini, orang tua saya bisa modalin saya. Saya pengen punya kafe, orang tua saya pasti modalin saya. Saya kasih tahu,
Kalau Anda pengen buka usaha dan Anda nggak menguasai, itu nggak smart. Anda ngandelin orang, itu nggak smart. Mengerjakan sesuatu yang Anda sendiri nggak kuasai, apa yang terjadi kalau Anda ditinggalkan? Hidup ini Tuhan ngajarin, nggak boleh ngandelin orang, katakan amin. Kita harus ngandelin Tuhan. Jangan buka usaha yang Anda sendiri nggak mau tahu gitu. Satu anak muda dimodalin sama papahnya, buka kafe. Diserahin sama manajernya yang jauh lebih ngerti tentang kafe, tentang kopi. Dia nggak tahu apa-apa. Dia sendiri nggak pernah datang ke kafe itu, jarang banget. Banyak orang yang Tuhan mau berkati kita, tapi kita malas dan kita nggak mau berkembang. Jeleknya manusia tuh gini, udah bisa dikit udah puas. Padahal di zaman sekarang, saya kasih tahu, kamu bagus, ada yang lebih bagus. Mari lihat apa yang di tanganmu hari ini, yang kamu kerjakan. Belajar di situ, asah ketajamanmu. Sampai kamu jadi hebat banget di situ. Jangan hidup gak ada gunanya gitu loh. Buang waktu. Saya lihat gini, orang kalau gak mau belajar, hidup tuh jadi bosan. Kamu datang, kerja, pulang, kayak gitu aja tiap hari. Waktu berputar seperti itu. Makanya bagus masalah datang dalam hidup kita. Jadi bikin kita mau belajar lagi. Rajin aja gak cukup, kita harus punya pengetahuan. Makanya firman Tuhan bilang orang dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena orang dunia itu mereka tahu Tuhan, tapi mereka kurang iman kan. Jadi mereka kerja sungguh-sungguh karena pepatah berkata orang rajin pangkal kaya. Nah orang Kristen doa pangkal kaya. Gak bisa. Firman Tuhan mengajar kita. Kita harus belajar seperti semut. Bisa mimpin diri sendiri. Harus kerja keras. Rajin, tapi juga punya pengetahuan. Jangan tergesa-gesa, Anda pasti salah langkah. Pengen buka bisnis apapun, pastikan Anda survei dulu marketnya. Cocok gak bisnis itu? Belajar dari expert. Jangan ngandalin pengalaman yang lalu. Dulu sebelum pandemi Bu, saya sukses. Ini udah beda. Sekarang zaman sudah berubah. Di ICI, kami mengundang para ahli di bidang marketplace untuk bicara dan mengajar buat para pengusaha. Kami sedang merintis sebuah pelayanan di mana kami ingin membangun sebuah komunitas bisnismen. Sudah mulai di mentor leader-leadernya untuk bisa meneruskan ini di ICI. Nah saya harap Anda yang hidup di dunia bisnis, marketplace, Anda bergabung dengan komunitas ini supaya Anda belajar lagi. Saya punya teman yang punya akses ke bisnis startup di seluruh Indonesia. Dan saya minta dia bantu kami. Nah saya kasih tahu, belajar dari orang yang expert itu mahal. Karena mereka belajar dari pengalaman puluhan tahun. Dan Anda cuma belajar di ICI cuma-cuma. Nah saya sedih waktu kita bikin seminar level up, itu gak banyak jemaat yang daftar. Paling mentok 200-an. Padahal saya pengen bantu jemaat supaya usahanya berkembang. Bijak ngelola keuangan. Mari jemaat lebih aktif. Ambil waktu untuk belajar gitu loh. Saya heran kenapa kalau bikin seminar apapun yang notabene cuma donasi 25.000, 30.000. Tapi ilmunya tuh sebenarnya mahal. Kalau Anda ikut di luar Anda harus bayar 5 juta satu orang. 10 juta. Di ICI Anda bisa dapat itu free. Tapi yang join cuma 100-an, 200. Saya sampai bingung kenapa ya jemaat ICI malas belajar. Saya yakin kenapa waktu saya renungin Tuhan saya mau bagiin apa buat jemaat. Tuhan mau kita belajar. Amen. Kalau Anda mau berkembang, Anda harus buka diri buat belajar sama orang. Kita punya beberapa orang yang expert di ICI. Pak Handi salah satunya. Beliau punya usaha, outsource, dan bahkan training untuk orang-orang yang di bidang kebersihan. Para OB-OB perusahaan-perusahaan. Beliau menawarkan, mau nggak di ICI dibuatkan pelatihan bagi orang-orang yang butuh kerja. Anda mau nggak?
Banyak orang yang datang ke kami. Bu Heni, saya nggak punya uang. Saya nggak punya uang. Hey, saya nggak mau kasih kamu uang. Saya mau kasih kamu peluang. Mimpi saya sederhana. Jemaat ICI nggak boleh ada yang miskin. Jemaat ICI nggak boleh ada yang ngutang. Kita semua freedom money, semua kita dicukupi oleh Tuhan. Dan kita semua nggak perlu struggle dengan keuangan. Amen. Nah firman Tuhan berkata, kerajinan tanpa pengetahuan sia-sia. Kita bisa salah langkah. Karena itu marilah belajar. Yang terakhir. Kecerdasan dan kerajinan harus diimbangi dengan ketulusan. Efesus 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kecerdasan tanpa ketulusan akan membuat orang tuh jadi bulus. Dia pintar, tapi gak tulus. Jadi kepintarannya dipakai buat nipu orang. Buat bohongin orang. Saya kasih tahu orang-orang yang kerjaannya tuh nipu orang. Itu mereka pintar loh. Mereka bisa prepare dari A sampai Z. Satu kali ada jemaat online datangi kami. Dia cerita. Dia investasi uang beberapa miliar. Ke sebuah perusahaan. Investasi kalau nggak salah ya. Perusahaan investasi. Dia datang ke kantornya ada. Kantornya ada staff-staffnya lengkap. PT apa gitu, saya lupa. Terus beberapa saat, investasi itu berbunga, balik. Cuma beberapa saat. Tiba-tiba, hilang mereka. Ketika dia cari lagi, apa yang terjadi? Kantornya ini bersih, kayak orang belum disewa gitu. Hebat gak? Hebat gak saudara? Gak hebat, jahat. Kok bisa gitu loh, bikin planning serapi itu, bikin company, tapi fiktif. Didatengin kantornya ada. Tapi setelah dana itu dia kucurkan berapa miliar, untungnya pun jalan. Setelah dicari lagi, udah bersih. Dia sampai mau gila. Dia balik ke kantor itu, dia bilang gini, kemarin saya kesini, ada orangnya. Kok hari ini kayak kantor yang belum disewa? Ini orang asing lagi, orang luar. Aduh, saya sampai geleng-geleng. Kecerdasan tanpa ketulusan membuat orang jadi bulus atau licik. Kecerdasannya dipakai buat nipu orang, ngakalin orang, meres orang. Saya kasih tahu, meskipun Anda pandai dan Anda rajin, dan Anda sering didoakan sama banyak hamba Tuhan. Tapi kalau dalam berbisnis Anda gak bersih, gak jujur, saya kasih tahu Tuhan gak akan memberkati dan memulihkan usahamu. Tadi kan firman Tuhan ngajarin kita harus punya pengetahuan. Yang pertama harus rajin, betul? Yang kedua harus punya pengetahuan. Yang ketiga harus tulus. Anda sudah rajin, cerdas, tapi Anda gak tulus. Saya kasih tahu, Tuhan gak akan berkati. Tergantung apa dong usahamu. Tadi kan saya udah bilang rajin tuh macam-macam. Rajin juga gak semua baik. Zaman sekarang ini orang selalu sukanya shortcut. Pengen yang duitnya gede. Pengen yang bisa bikin cepat kaya. Hati-hati. Orang yang ingin cepat kaya akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan kata firman Tuhan. Jangan shortcut. Saya selalu ingat perkataan kakak saya. Apapun yang too good to be true is not true. Apapun yang kelihatannya terlalu luar biasa, itu biasanya gak benar. Jangan pengen cepat kaya. Lebih baik mengumpulkan sedikit demi sedikit kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang gini, lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang banyak buat orang fasik. Karena harta yang diperoleh dengan kefasikan pasti akan habis. Tuhan kalau mau berkati kita itu gampang. Tapi pertanyaan saya gini, waktu Tuhan berkati kita siap gak? Hati orang itu ada yang luas, ada yang sempit.
Kaya miskin seseorang tidak menggambarkan luas dan sempit hatinya. Ada orang yang hartanya banyak, tapi hatinya sempit. Seperti apa contohnya? Dia gak punya ruang buat orang lain. Semua yang dia dapat buat dirinya sendiri. Semua buat dirinya sendiri. Dia gak mikirin orang lain, dia hanya mikirin dirinya sendiri. Padahal dia kaya raya. Duit kecil aja dia mau ambil. Perhitungan setengah mati. Tapi ada orang yang gak kaya, tapi hatinya luas. Dia mikirin orang lain, dia bisa nabur buat orang lain. Satu kali, lucu banget, kami pernah dibikinin grup kecil gitu. Ada saya, ada satu pengusaha, ada yang jualan bisnis-bisnis kecil di dalam. Nah, satu kali anak Tuhan ini, dia jualan makanan. Saya gak sebut makanannya karena takut orang ini dengar khotbah saya. Nah, mulailah yang pengusaha sebut, oke, saya pesan 10, dia bilang gitu. 10 piece ya. Untuk dia dan keluarganya kan udah pasti kan cuma 10. Terus saya jawab, saya pesan 100. Di grup itu ada orang lain lagi. Dia langsung chat saya pribadi, dia ketawa, dia bilang gini. Tuh lihat tuh, pengusaha pesan 10, pendeta pesan 100. Ngerti maksudnya? Orang kaya belum tentu hatinya besar. Saya ingin kita belajar jadi orang yang tulus, enggak bulus. Tuhan tuh percayain kita harta. Kalau kita enggak tulus, kita jadi jahat. Kita pakai harta kita buat muasin hawa nafsu kita. Buat bikin hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Tapi kalau kita punya hati yang tulus, kita ngerti bahwa dengan kepercayaan yang besar yang Tuhan kasih dalam hidup kita, datang tanggung jawab yang besar. Kalau Tuhan percayakan harta dalam hidupmu, percayakan berkat yang melimpah secara duniawi, tapi kamu enggak punya hati yang murni, tulus, kamu akan habisin itu dalam hidupmu sendiri, kamu mati dalam hartamu. Tapi ketika kamu punya hati yang luas dan Tuhan berkati kamu, saya kasih tahu, mungkin kamu mati kosong, tapi kamu mati buat orang lain. Ada orang yang mati buat dirinya sendiri, tapi ada orang yang mati buat orang lain. Satu kali ada satu anak Tuhan yang bilang gini sama saya capek Ci, kenapa saya harus pikirin orang lain terus? Kenapa saya apa-apa harus mikirin orang lain, harus berjuang buat orang lain? Tapi saya kasih tahu, orang yang punya hati yang luas yang bisa hidup buat orang lain. Karena ada orang lain yang selalu ada di hatinya, amen. Tapi kalau kamu cuma mikirin diri kamu sendiri, apa yang enak buat kamu, kamu korbanin orang lain. Berkat Tuhan sia-sia di kamu. Kalau kita pengen diberkatin Tuhan, gak cuma kita perlu punya pengetahuan, gak cuma kita perlu rajin, tapi kita harus punya hati yang benar. Ulangan 11 ayat 13. Baca sama-sama yuk. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 14. Maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Katakan amin. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga kamu dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ayat 15. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Katakan amin. Anda ingin diberkati Tuhan? Anda ingin usaha yang Anda kerjakan disertai Tuhan? Lihat baik ayat 13-nya. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka adalah akibat. Banyak kali kita pikir dengan kekuatan kita mau kaya. Tapi saya kasih tahu, di dalam ketaatan ada anugerah yang tercurah. Ketika kamu sungguh-sungguh hidup, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, orang yang takut Tuhan, ujungnya jelas, pasti diberkati. Amen. Pepatah Indonesia keren. Berakit-rakit ke hulu,
berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita waktu jadi orang jujur, karena kita hidup takut akan Tuhan. Kesannya kaya tuh susah, bener gak? Banyak yang bilang sama saya, Bu Heni kerja kalau benar, kalau yang jujur, yang halal, susah kaya Bu. Saya kasih tahu, hidup orang belum selesai. Ujung kisah hidup kita ini kita belum lihat. Percaya gak firman Tuhan? Kalau Anda percaya firman Tuhan, mungkin hari ini kamu susah. Tapi kamu hidup takut akan Tuhan. Kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, saya kasih tahu, ujung hidupmu pasti bahagia. Pasti diberkati. Saya sama suami, saya kasih tahu, kalau kami mau kaya, kami bisa. Benar, gak usah beli rumah, gak usah pakai nyicil, bener gak Pak? Aduh, tiap bulan tuh kalau ada cicilan rumah tuh sesek gitu loh. Terus mau nyekolahin anak gak usah pakai trouble ya Pak ya. Sampai saya tuh bilang ke sekolahan, kan Excel baru masuk kuliah nih. Saya bilang sama sekolahnya, please give me times to pay 12 months. 12 bulan saya cicil uang sekolah Excel. Anda pasti bingung. Gerejanya gede, jemaatnya makin banyak ya kan, 3 ribuan mah ada. Ya kan? Kok nyekolahin anak aja pakai nyicil? Karena saya nggak nyolong. Karena saya nggak ambil yang bukan bagian saya. Saya berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Karena sebelum gereja ini ada, Tuhan udah kasih tahu saya. Ambil apa yang menjadi hak para imam, not more. Dan saya nggak ambil yang saya harusnya ambil, tahu nggak? Saya bilang sama bagian keuangan, cover dulu biaya gereja, jangan pikirin kami. Anda mau tahu, gembalamu nih nyicil sekolah anaknya. Rumah pun nyicil. Anda bilang jadi pendeta enak kaya. Saya sering kan di komen-komenin kan, Bu Heni mau deketnya sama orang kaya. You don't know what you're talking about. Kalau nggak tahu jangan so tahu, bener nggak? Tapi saya tahu. Saya mungkin sederhana. Saya sama kayak Anda lagi punya pergumulan. Tapi saya tahu hidup saya akan sejahtera, anak-anak saya akan dipelihara. Karena ujung hidup kita, kata firman Tuhan, jelas. Ia akan memberikan hujan pada tanahmu pada masanya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Hujan awal dan hujan akhir, sehingga kamu mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, katakan amin. Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ayub 8 ayat 5. Tapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Saya ingin tutup dengan kesaksian ini. Tadi saya cerita apa? Saya nyicil uang sekolah anak saya 12 bulan, betul? Saya baru bayar sekali cicilan. Masih ada 11 kali. Apa yang terjadi? Saya bisa aja pinjam duit gereja. Tolong bayarin dulu dong. Ntar baru gue cicil balik. No, saya gak mau. Gereja ini butuh uang. Sewa di tempat sini mahal. Saya tuh ngenes gitu loh. Punya gereja tuh satu yang saya sakit tuh. Kenapa bayar tempat masih mahal amat gitu? Itu bisa nyekolahin anak pedalaman berapa ya kan? Tapi saya taat sama Tuhan. Tapi saya kasih tahu, Tuhan lihat hati saya. Saya cuma mau hidup jujur. Saya cuma mau hidup berkenan sama Tuhan. Dan kemarin ada orang kasih saya uang. Lunasin uang sekolah anak saya. Tuhan baik. Amen. Katakan Tuhan baik. Anda ingin diberkati? Yang pertama, kamu harus rajin. Katakan kanan kirimu, kamu harus rajin. Orang malas pasti miskin. Jelas firman Tuhan bilang itu. Yang kedua, kamu harus belajar. Katakan kanan kirimu, kamu harus belajar. Jangan puas diri, harus mau berkembang. Yang mau berkembang lambaikan tangan. Yang ketiga, kamu harus punya hati yang tulus. Kamu harus takut akan Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, pasti menuai berkat-berkatnya. Amen. Kita gak perlu mencuri, kita gak perlu menipu, kita gak perlu bohongin orang. Tuhan bisa kirim berkat dari utara, selatan, timur, dan barat untuk mencukupkan semua yang kita butuhkan. Yang percaya pemeliharaan Tuhan, angkat tanganmu. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa.
untuk umat-Mu Tuhan. Banyak dari mereka yang mungkin struggling dengan usaha, pekerjaan. Mereka gak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tuhan buka jalan. Open doors, Lord. Bukakan tingkap-tingkap langit. Berkati anak-anak-Mu. Ubah Tuhan langit yang jadi tembaga. Jadi pintu yang terbuka. Berkati usaha mereka Tuhan. Semua yang mereka kerjakan dengan tangan mereka. Tuhan buat berhasil. Tuhan buat mereka beruntung. Anak-anak-Mu gak ada yang berhutang. Anak-anak-Mu gak ada yang kekurangan. Di dalam nama Yesus. Ada hikmat Tuhan yang mengajar mereka. Untuk work smart. Menjadi orang-orang yang cerdas. Menjadi orang-orang yang excellent Tuhan. Tolong mereka supaya mereka juga punya karakter. Mereka rajin bisa punya inisiatif. Mau mimpin diri sendiri. Jujur berintegritas. Kami percaya orang-orang yang takut akan Tuhan pasti akan diberkati. Terima kasih. Berkat-Mu ada di atas rumah orang jujur Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Kami percaya mereka gak akan pernah kekurangan. Karena Engkau baik dalam hidup kami. Katakan Engkau Bapa yang baik. Engkau Gembala yang baik. Aku percaya Tuhan. Dalam nama Yesus. Amen. God bless you.